Selamat pagi Indonesia. Pagi, Selamat pagi Bang Rukmana. pagi Bang Rikson. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Bang Rison, sehat ya? Sehat-sehat. Biasanya kita bincang-bincang tentang jurnalis ya Bang. Ya, Hari udah ini lama nih. kayaknya menarik Bang kalau dibahas nih tentang yang masalah yang terjadi sekarang, berita-berita hoax. Ya, banyak sekali ya. Banyak kan media sekarang, nggak usah sebut nama merek ya Bang ya, langsung aja ke Ya, pertanyaan nggak usah. saya Bang ya. Biar publik yang menilai. Ya banyak TV nasional, narasumbernya itu mulu. Jadi bagaimana tanggapan Abang? Boleh dijelasin Bang? Ya, tanggapan saya selaku jurnalis tentu saja begini ya. Yang pertama kan jurnalis atau wartawan itu memberitakan sebuah informasi kepada masyarakat itu harus ada etika, ada kode etiknya, kode etik jurnalistik, yaitu harus mengedepankan yang namanya cover both side itu. Artinya sebagai wartawan kita tidak boleh mempublish sebuah berita yang hanya mengandalkan satu sumber saja. Jadi sumbernya harus dari dua belah pihak, Betul. dari yang diberitakan Harus berimbang ya Bang? berimbang. Seperti itu. Terus yang kayak si itu Bang, kayaknya di Leni Siregar itu sering di TV saya lihat. Sering kali ya, Iya. beberapa kali muncul tuh artinya lebih dari dua Kayaknya kali nggak berimbang. gitu. Seharusnya kan misalnya nih orang tua santri dari Al Zaitun yang masih aktif bisa diundang Ya, juga gitu. wali santrinya gitu ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya mengapa gitu kan media-media harus utama Iya. ya kan itu cenderung memanggil narasumber yang memiliki pandangan yang subjektif Ya, ya, jadi selalu menyudutkan Al Zaitun. Padahal saya yakin banyak narasumber yang objektif juga, objektif lebih kompeten ya. lebih kompeten sebenarnya. juga. Salah satunya saya ingin bocorkan nih. Apa itu Bang? Salah satu sumber yang menurut saya sangat kompeten dan layak untuk digali informasinya tentang Al Zaitun, yaitu pimpinan dari tokoh Indonesia, pimpinan redaksinya Bapak Robin Simanjuntak. Itu lebih objektif. Iya dong, karena beliau sudah 20 tahun Sahabat ya dari ini ya. sahabatnya Sahabat Syekh. ya, yang Mengapa tahu tidak lagi. pernah Tapi nggak dipanggil? pernah dipanggil ya. Iya, itu dia. Berarti ada apa dengan TV gitu ya? Iya, ada Artinya apa kan mesti dengan dihadirkan tadi ya, kata Betul. Bang mana ya. Jadi kalau ingin mengangkat objektivitas sebuah berita, ya harus memanggil narasumber yang lebih kompeten, yang lebih kompeten. Nah, sekarang misalnya kayak Setiawan mengaku baru 2 tahun di sana. Leni Siregar berapa tahun di sana? 6 tahun atau berapa? kayaknya enggak waktu nonton ini ya Nah, media berapa itu lama ya. dia tuh Ya, jadi cerita? singkat. Robin Simanjuntak 20 tahun Lebih lebih bersama Al Zaitun, selalu menulis berita-beritanya. Begitu. Kalau menurut Saya- Kakak gimana Kak? ya kalau masih dalam konteks ini bagaimana kita bisa mendapatkan publik masyarakat mendapatkan pemberitaan yang seimbang ya itu sebenarnya perlu, tapi yang banyak dihadirkan itu terutama beberapa media ya yang nggak perlu kita di kamera kali ya Bang ya. Iya, tidak perlu lah Jadi karena itu publik udah sudah makin tahu lah. banyak, ya makin banyak ya diberitakan dan kita juga masyarakat publik juga lebih tahu ya. Jadi yang dihadirkan juga saya nyimak ya, kok itu lebih dari 2 kali ya orangnya itu aja, dan itu ternyata yang diberitakan oleh mereka, yang disampaikan oleh mereka itu adalah hal-hal yang sangat subjektif. Dalam artian subjektif tuh sebenarnya kan harus ada sisi yang lain gitu, yang dihadirkan. Sebaiknya harus berimbang ya. Sebaiknya berimbang. Harus diundang dari Iya, yang lebih berimbang. orang santri yang masih aktif gitu Ya bisa jadi ya seperti itu ya. Nah kemudian itu kemunculannya lebih dari 2 kali loh dengan orang-orang yang sama. Oh, Misalnya, lebih dari 2 kali, 3 kali. kalau berapa saya kali lihat sering lah. di TV dia. Sering. Ya. Nah setahu saya ini ada satu hal. Setahu saya juga ada satu pengacara yang waktu saya ikutin tentang apa HAM, hak asasi manusia. Ya. Itu ketika satu narasumber dihadirkan lebih dari 2 kali orang yang sama nyatakan Natalis itu- Pigai ya mengatakan itu dia Natalis Pigai ya, ya sebagai aktivis Natalis HAM. Pigai, ya dia aktivis HAM ya, beliau itu dia
juga mengatakan, jadi kalau melihat itu nyimak bahwa yang diberitakan itu sebenarnya hal yang merugikan orang lain gitu kan. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa di satu sisi dari dilihat dari penegakan HAM-nya itu, HAM-nya sendiri itu pelanggaran loh, karena yang dihadirkan itu lebih dari 2 kali orang yang sama gitu. Betul. Bukan 1-2 kali, lebih dari 2 kali ya, dengan hal-hal yang terus subjektif, tendensius ya, Ada kesan ingin menyudutkan menyudutkan. Al-Zaitun Iya. dengan data-data yang sebetulnya data Berulang-ulang itu ya, berulang-ulang berulang-ulang ini. dan biasa-biasa aja kok data yang disajikan oleh si Leni Siregar itu. Ya, jadi nggak ada hal yang sebenarnya itu memberikan, Belum tentu itu sebuah pelanggaran hukum gitu loh. Iya. Data yang dibawa itu. nggak ada pemberitaannya, nggak ada informasi yang baru sebenarnya yang Itu diberitakan saja. gitu loh, nggak ada. Nah, ini lagi bang pertanyaan ini. Baru-baru ini kan ada bukti yang dipegang Denny Siregar itu, bukti Oh iya, bukti ini ya. Buktinya tentang ini ya, pemindahan rekening Uang bos. itu dana benar bos. apa hoax itu bang? Boleh dibantu jelasin bang? Ya. Kalau bicara benar atau hoaxnya kan kita nggak tahu juga ya. Tapi kita melihatnya gini. Memang apa yang salah ketika Abdul Salam Panji Gumilang itu memerintahkan dana bos dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening pribadinya Panji Gumilang. Adakah yang salah itu? Sedangkan Panji Gumilang di situ posisinya sebagai Pimpinan. salah satu pengurus lah, bahkan pimpinan tertinggi di situ kan, di Al-Zaitun itu. Artinya kalau mau bukti, ada nggak bukti penyalahgunaannya dari dana tersebut? Penggunaannya ya, pemanfaatan dana itu ya. Nah, itu baru bisa dikatakan indikasi pencucian uang kah, korupsi kah? Adakah ada arah nggak ke sana? Iya. Oh, gitu. Jadi yang aneh juga dikatakan korupsi, sedangkan kan bukan pengguna anggaran. Kan yang disebut korupsi itu dilakukan oleh pengguna anggaran. Benar nggak sih? Nah, saya itu kan bukan pengguna anggaran gitu kan. Paling sekarang tuduhannya ada TPPU gitu. Artinya tidak ada yang salah sebetulnya. Ketika ada pemindahan dari rekening yayasan ke rekening Panji Gumilang. Panji Gumilang. Rekening pribadi ya. Betul, Dalam hal ini walaupun nggak itu salah rekening itu, pribadi, nggak nggak salah pemindahannya. Pemindahannya ya. Nah, Tapi yang kecuali penting- ada temuan, ada bukti penyalahgunaan. Misalnya dana bos itu digunakan untuk hal yang pribadinya salah, untuk pribadi Panji mungkin gitu ya. Gumilang, tidak untuk kepentingan pendidikan. Jadi intinya kalau cuma mindahin tapi dipergunakan buat kebutuhan. Ya, kepentingan pemanfaatan Iya. pendidikan nggak Kan ada si yang Leni salah. Siregar hanya Nggak ada menunjukkan masalah. bahwa ini loh ada bukti surat perintah Pindah. bahasanya kan Pindah. memindahkan dana bos dari rekening Pindah rekening, ya, pindah tempat. yayasan rekening Zaitun ke rekeningnya pribadi Panji Gumilang, kan itu yang dibawa. Nah itu kan belum tentu ada pelanggarannya, Nggak ada indikasi yang kita nggak ada ya. menemukan. Kita nggak- kita Dari nggak ada masyarakat info. aja yang nilai ya. Iya. Ya. Jadi yang terakhir nih bang, jadi kan sebagai masyarakat awam nih kita nih banyak berita-berita hoax bertebaran di media sosial, masuk di TV-TV nasional. Iya. Jadi sejauh ini bagaimana KPI Komisi Penyiaran ya Indonesia ya Iya. sebagai menanggapi hal ini menanggapi ya. hal ini. Nah, ini jadi satu keprihatinan ya, artinya gini, wadah dari yang apa namanya media-media yang ada, baik cetak, elektronik gitu ya, media-media TV gitu, ini kan ada di bawah KPI ya. KPI, Komisi Nah, Penyiaran Indonesia. iya. Nah, fungsi peran daripada KPI ini bagaimana ya dalam situasi yang pemberitaan kayak begini kan terus menerus Kalau tidak digoreng, salah, jadi heboh apa ya padahal kan manfaatannya. Ada pengacara ya dari timnya Pablo itu sudah melaporkan salah satu TV Salah satu tersebut. itu ya, Tanggal 1 Agustus kalau nggak salah. Iya. Laporannya. Nah, sekarang bagaimana nih KPI? Ada nggak tindakan dari KPI atau jangan-jangan KPI Saya takut lihat juga nih belum sama ada. media besar itu? Belum ada Laporannya ini. ada berarti bang. Laporannya Ada ada, dong, surat ada buktinya. Ada buktinya. Ada bukti. Ya ada buktinya tapi sampai saat ini belum kita dengar ada Iya, tanggapan itu dari KPI. yang kita sayangkan dari KPI. Mengapa KPI sampai sekarang
belum juga kelihatan ada tindakan terhadap TV tersebut. Atau sudah ada secara Televisi diam-diam, tersebut. bisa jadi Bang, ada secara diam-diam kita nggak tahu nih, belum Ya, belum tahu juga seharusnya nih. KPI di sini Harusnya tidak ada boleh ya, diam-diam ya, harus transparan bahwa kami selaku KPI sudah melakukan ya melakukan fungsi tindakan peranannya ya. sanksi kepada TV tersebut kalau terbukti kan gitu kan. Karena banyak sekali memang judul-judul di televisi yang harus utama itu, media utama itu, judul-judulnya adalah judul-judul yang menyudutkan, judul-judul yang provokatif menurut saya gitu ya. Jadi sebaiknya KPI, semoga KPI bisa Iya, kita berharap KPI dengar sih keluhan masyarakat. Tidak hanya KPI menanggapi. sebetulnya nih ya, banyak juga youtuber yang nggak Iya. benar itu luar Iya, Bang. biasa penjahat itu. Jadi kalau Yang negara paling- membiarkan hal ini menurut saya berarti negara sama saja membiarkan negara ini hancur oleh para pelaku hoax. Nah, sebentar lagi kan pemilu bang, jadi jangan-jangan nanti berita hoax Iya, banyak malah- banget. malah Ini kita dia disebut ditambah lagi ini dengan- tahun politik kita ya. disebut Iya, dengan Iya, hal-hal yang kasus hoax apa ini loh. polling Zaitun aja bisa seperti ini. Iya, gimana nih? Ya kan, bagaimana dengan pemilu? Makanya tadi cyber Mabes Polri harus bergerak. Jangan gini bang. Jangan hanya Nanti berdiam diri terhadap karena youtuber-youtuber kebanyakan yang berita bohong bisa dijadikan berita benar ini. oh Ya, iya betul. kalau Ulang-ulang berulang-ulang disampaikan. terus Makanya ini ya yang kan banyak Sudah ada bukti, misalkan kan? Al Zaitun membolehkan santrinya untuk berzina, Berzina, kemudian terus. Abdul Salam Panji Gumilang berbuat asusila. Nah, ini Itu bohong-bohong Wah, terus-terusan. ini bohong, bukan bohong lagi. Itu kan benar-benar fitnah yang keji ya. Iya. Sebenarnya itu youtuber apa semua ini. Nah ini ya, sayangkan negara bahaya. hanya diam saja, tidak menindak para pembuat konten hoax itu, hoax gitu ya. Jadi intinya semoga pemerintah kita, KPI mendengar bincang-bincang kita ini bang. Ya mudah-mudahan Masyarakat itu yang Jangan awam kita ya. berharap Jadi, ya sangat-sangat. biar jangan ada Ya. berita-berita. Pasti ada berita-berita hoax, tapi paling tidak Ya kalau ada tindakan hukum, ya orang kan juga debat gitu. Bikin judul seenaknya aja gitu. itu bang. Itu kan Kadang nggak Judul sesuai dengan gitu. isinya Judul beda. dan isinya tidak sama gitu, ya kan? Judulnya apa, isinya apa. Tapi kan orang Dari dengan judul begitu kan. sudah meracuni otak Iya. masyarakat gitu. Belum Itulah baca yang- tapi udah lihat judulnya. Jadi, orang udah heboh. bisa juga ini itu namanya framing ke kan. teman-teman kita youtuber ya. Iya. Kalau misalnya Kita bikin himbau lah ya. Yang bikin sehat judul, lah. ya sesuai lah sama isinya gitu. Punya tanggung jawab Iya, lah. punya tanggung jawab pemikiran, intinya. punya tanggung jawab lah, tanggung jawab moral. Terus Betul. punya apa terpanggil secara hati nurani itu mesti Iya ada. betul. Itu Jadi mesti ada. jangan hanya mengejar rupiah saja gitu kan. Mentang-mentang banyak yang nonton, banyak duit ya kan? Itu bahaya. Tapi satu hal juga saya ingin menyikapi tentang dana bos ya. Dan mungkin ini biar semua masyarakat tahu. Yang pertama tadi ketika Leni Siregar mempermasalahkan tentang pemindahan dana bos dari rekening yayasan ke rekeningnya Panji Gumilang, satu ingin saya jelaskan bahwa di mana letak pelanggaran hukumnya. Itu kan belum Belum disebutkan, belum belum bisa ada dikatakan indikasi. itu melanggar, ada pelanggaran hukum. Delik hukumnya belum masuk di situ. Yang kedua, ketika Tapi Panji Gumilang harusnya didalami dulu. iya kan? Harusnya didalami tidak dulu. boleh langsung memframing bahwa menjustifikasi. ada penyimpangan dana bos, itu kan sudah framing namanya. Iya, betul. Kan banyak juga tuh televisi membuat judul seperti itu, Al Zaitun melakukan penyimpangan dana bos. Padahal ingin saya katakan di sini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2020 dan ini adalah Permendikbud perubahan atas Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan atau penggunaan dana bos. Di sini dikatakan sebetulnya yang pertama yang berhak menggunakan mengalokasikan adalah kepala sekolah atau mungkin direkturnya di situ Direkturnya, ya. Kalau di sini misalnya ketua yayasan atau misalnya pimpinan pondok pesantren kan seperti itu ya. Sementara saya itu kan pimpinan pondok pesantren ya. Nah itu makanya saya katakan tidak ada masalah. Kemudian untuk apa saja dana bos itu ada 12 item sebetulnya ditentukan dalam Permendikbud tersebut. Apa aja itu, Mas? Yang pertama untuk PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Oke. Nah, itu kan ada biaya juga tuh ya.
fotokopi dan sebagainya di situ ya. Yang kedua adalah untuk pengembangan ini perpustakaan, pengadaan perpus ya, setiap sekolahan ada perpustakaannya gitu kan. Yang ketiga tentang kegiatan ekstrakurikuler Ya. eskul gitu kan. Yang keempat untuk kegiatan asesmen atau evaluasi gitu ya. Kemudian yang kelimanya adalah untuk kegiatan sekolah, banyaklah kegiatan sekolah ya kan, bisa belajar kelompok dan sebagainya kan, seperti itu. Kemudian untuk pengembangan profesi guru, misalnya guru nih harus ditingkatin lagi itunya, kompetensinya dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk tentang jasa dan layanan, kan kadang sekolah tuh ada jasa juga, misalnya ada transport dan sebagainya lah gitu ya, seperti itu ya. Honornya berarti ya, Gitu. honor dulu ya. Kemudian ada untuk sarkas, pembelian sarana dan prasarana pendidikan. Yang ke-8, yang ke-9 untuk multimedia. Ada juga ya? Ada juga ternyata multimedia Multimedia itu mungkin dalam bentuknya mereka majalah kan, atau mungkin apa buletin kali, gitu buletin ya, gitu buletin, majalah dan sebagainya itu masuk juga di situ ya. Kemudian untuk bursa kerja, misalnya untuk PKN bagi anak-anak SMK atau SMA-nya yang sudah mau lulus, Iya. kan biasa di ini gitu ya, di Itu bagus ya. iya. Iya. Yang ke-11 dia untuk uji kompetensi keahlian ya. Kalian ininya guru ya berarti ya? Iya, untuk uji kompetensi keahlian si murid juga boleh gitu untuk mendapatkan sertifikat. Misalnya dia, katakanlah dia ada eskul komputer, kan di Al Zaitun ada belajar komputer yang license-nya itu dari dunia internasional, Iya, ada dari Inggris sama dari Amerika Inggris kalau sama nggak salah Amerika, ya. itu boleh digunakan begitu ya kan. Kemudian untuk honor guru ya, kemudian untuk belajar bahasa asing internasional. Lebih banyak ya bang ya? Itulah fungsinya. Artinya banyak ya, Kalau maksudnya. kalau ada dana bos yang digunakan mungkin di luar itu, katakanlah untuk beli mobilnya Panji Gumilang, boleh Ya, mungkin itu dikatakan pribadi gitu ya. gitu ya. Jadi ya itulah, Untuk jangan hal-hal jangan konsumtif pribadi mungkin iya ya, gitu loh. Tapi Dan terakhir kita dengar Baraskrim mengatakan bahwa tidak ditemukan indikasi Tapi lagi dicari-cari. TPPU. Ya. Tapi lagi dicari-cari kan? Iya, ya maksudnya gitu Berarti loh. udah nggak ada tapi Kalau dicari-cari memang juga. tidak ada ya sudahlah, kasihan gitu loh. Ini kan lembaga pendidikan, anak bangsa yang sedang membangun negaranya, membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan amanat undang-undang. Harusnya dilakukan oleh negara, ini Ya, swasta harusnya itu berperan tugas dong. negara. Kenapa sih kalau sudah tidak ada ya sudahlah, tutup aja kasusnya, kembalikan nama Oke baiknya. bang, untuk terakhir nih Panji Gumilang. buat kakak Yeni tadi Ya. closing statement nih apa nih bang? Ya, jadinya melalui bincang-bincang kami saat ini, kami sangat berharap bahwa apa yang kami suarakan ini, baik tentang dana bos, pemberitaan media yang tidak berimbang, tolonglah gitu, untuk kita tuh tidak terbawa terus, masyarakat juga lebih cerdas untuk menyimak semakin hari-hari ini, untuk tidak terbawa dalam arus ikut memaki-maki atau membuat fitnah-fitnahan, baik itu di YouTube channel gitu ya. Tetapi kita semua menjadi pelaku-pelaku yang kita mesti lebih cerdas gitu, menerima informasi, Betul. mengeluarkan informasi di medsos, tidak saling memaki, tetapi cerdas itu artinya kita menyimak, kita mengikuti saat ini apa yang sedang menjadi pemberitaan, dengan tidak berlebihan untuk menyuarakan hal-hal yang lebih dalam di medsos ya, khususnya ya. Betul. Dan ya itu kami minta kepada berharap sangat kepada media-media, khususnya media-media nasional ini, tolonglah hentikan hal-hal yang membawa kepada Harus punya malu lah ya kepada dengan santunan brand yang tidak udah baik ya. ya Kan kan, bukan itu yang kita namanya mau. udah besar, Ya. ternyata beritanya tidak objektif, Ya, gitu. mengabaikan kode etik jurnalistik. Karena nggak ada gunanya juga, goalnya apa sebenarnya yang mau diambil dari situ, goalnya adalah apa? Yang ada negara Goalnya nggak ada gaduh kan? terus. Gaduh. Dan tidak membuat pihak-pihak yang lain juga untuk membangun pendidikan pesantren nggak membangun loh sama sekali. Jadi kita lucu di dalam pemberitaan yang heboh-heboh terus, tapi nggak ada sesuatu yang goal yang mau dituju yang baik gitu, nggak ada. Jadi tolonglah gitu, kita semua lebih cerdas. Punya Terima hati kasih. nurani lah. Punya hati nurani lebih Jangan banyak. mementingkan kepentingan pribadi gitu Ya, kan. gitu.
terima kasih untuk semuanya sehingga boleh bermanfaat. Oke, siap. Terima kasih Bang Mana, terima kasih Tanya kita. Demikianlah Sama-sama, bincang-bincang Bang. kami sesama jurnalis. Semoga bincang-bincang kami hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke.